Halo, selamat pagi kawan-kawan semua. Nah, pada hari ini saya dan rekan kelompok saya akan memaparkan materi mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Nah, bagaimana Pancasila sebagai dasar negara itu? Sebelum kita menuju ke pemaparan materi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan dengan saya sendiri yaitu Komang Gilyawardianti dengan NIM akhir 194 dan rekan saya yaitu Sabrina Indra dengan NIM akhir 247 dan yang terakhir yaitu rekan saya Atisa Puspitasari dengan akhir 268. Nah, materi pertama pada bab Pancasila sebagai dasar negara yaitu urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Apa saja sih urgensi Pancasila sebagai dasar negara itu? Dalam konsep dan urgensi dasar negara dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu secara etimologis dan yang kedua yaitu secara terminologis. Nah, gimana? Yang pertama ini, secara etimologis yang dasar negara memiliki makna yang identik dengan istilah norma dasar, cita hukum, cita negara, dan dasar filsafat negara. Kemudian yang kedua yaitu secara terminologis di mana dasar negara ini dapat diartikan sebagai sebuah landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Kemudian, perlu diketahui alasan mengapa diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar sebuah negara. Yang pertama yaitu dikarenakan Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa ini. Kemudian, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari dikarenakan adanya pandangan sebuah Pancasila yang bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian. Kemudian, dengan adanya peraturan yang berlandaskan nilai-nilai dari Pancasila, maka akan timbulnya perasaan adil dan tidak adil dapat diminimalkan. Kemudian diharapkan warga negara dapat memahami dan melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan seharusnya Pancasila lebih dimengerti dan lebih mengerti dan memahami dalam pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara. Selanjutnya yaitu terdapat sumber-sumber Pancasila sebagai dasar negara. Nah, dalam bagian ini, sumber-sumber tersebut dibagi menjadi 4, di antaranya. Yang pertama yaitu sumber yuridis, sumber historis, sumber sosiologis, dan sumber politis. Yang pertama yaitu sumber yuridis, di mana secara yuridis, ketatanegaraan Pancasila diartikan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kelahirannya ditempa dalam proses kebangsaan Indonesia. Dalam ini terdapat pencabutan ketetapan MPR nomor 2 MPR garing 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Eka Prastya Pancakarsa dan ketetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kemudian ditegaskan lagi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan bahwa Pancasila itu merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Nah, kemudian terdapat sumber historis Pancasila sebagai dasar negara, di mana Pancasila ini sebagai dasar yang dibentuk setelah dari berbagai pandangan yang berkembang secara demokratis dari para anggota BPUPKI dan BPKI, di mana diartikan sebagai representasi bangsa Indonesia. Kemudian, Pancasila ini yang berlaku pada saat ini merupakan hasil karya bersama dari berbagai aliran politik yang ada di BPUPKI yang kemudian disempurnakan dan disahkan oleh PPKI pada saat negara didirikan. Itulah arti sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian, terdapat sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama yaitu nilai-nilai ketuhanan. Yang kedua yaitu nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial.
Kemudian yang ketiga yaitu adanya nilai etis kemanusiaan yang harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan. Kemudian yang keempat yaitu adanya nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai serta cita-cita kebangsaan itu sendiri dalam aktualisasinya harus dijunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat yang kebijaksanaan. Kemudian yang kelima yaitu adanya nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan, serta demokrasi kemusyawaratan itu memperoleh. Artinya, sejauh dalam mewujudkan keadilan sosial. Kemudian yang keempat yaitu sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Dan dalam sumber politis Pancasila ini adanya ketentuan dalam pasal 1 ayat 2 dan pasal 36 AJO pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang terkandung makna bahwa Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Demikian 4 sumber Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yaitu terdapat esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, dalam bagian ini, di mana agar para pejabat publik dalam menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah, dan tentunya agar adanya partisipasi aktif dari seluruh warga negara dalam proses pembangunan di berbagai bidang kehidupan bangsa yang tentunya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Sekian pemaparan beberapa materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Sabrina Indra. Untuk Sabrina Indra, saya persilahkan. Selanjutnya ada kedudukan Pancasila sebagai dasar. Dalam Pancasila terkandung norma-norma yang mewajibkan pemerintahan dan penyelenggara negara untuk menjaga dan memelihara moral kemanusiaan, juga memegang teguh cita-cita rakyat luhur sesuai dengan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dalam falsafah ini termuat norma-norma paling mendasar dan tolak ukur yang mengatur penyelenggaraan negara dan menentukan kebijakan-kebijakan yang akan diambil. Itulah sebabnya kedudukan Pancasila dapat dipahami dan diperinci sebagai berikut. Yang pertama, ada Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Kemudian, yang kedua adalah Pancasila dijabarkan dalam Undang-Undang 1945. Kemudian yang ketiga ada Pancasila harus mewarnai setiap hukum tertulis maupun tidak tertulis. Kemudian yang terakhir ada Pancasila harus menjadi pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan. Nah, sebagai dasar negara, Pancasila adalah sumber nilai, norma, dan kaidah moral maupun hukum negara. Konsekuensinya, semua peraturan perundang-undangan Republik Indonesia harus sejiwa dengan Pancasila. Selanjutnya, ada hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hubungan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu hubungan secara formal dan hubungan secara material. Nah, yang pertama kita membahas hubungan secara formal terlebih dahulu. Berdasarkan tempatnya, terdapat Pancasila secara formal dapat disimpulkan sebagai yang pertama, bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan pengertian ilmiah merupakan pokok kaidah negara yang fundamental dan terhadap tertib hukum. Kemudian bahwa dengan demikian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berkedudukan dan berfungsi selain sebagai mukadimah dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kesatuan yang tidak dapat disahkan, juga berkedudukan sebagai suatu yang bereksistensi sendiri, yang hakikat kedudukan hukumnya berbeda dengan pasal-pasal karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang intinya adalah Pancasila tidak tergantung pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 bahkan sebagai sumbernya. Nah, selanjutnya bahwa Pancasila dengan demikian dapat disimpulkan mempunyai hakikat, sifat, kedudukan, dan fungsi sebagai pokok kaidah negara yang fundamental yang menjelmakan dirinya sebagai dasar kelangsungan hidup negara Republik Indonesia yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945. Dan yang terakhir bahwa Pancasila sebagai inti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan demikian mempunyai kedudukan yang kuat
tetap dan tidak dapat diubah dan terletak pada kelangsungan hidup negara Republik Indonesia. Nah, selanjutnya ada hubungan secara material. Nah, hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila selain hubungan yang bersifat formal sebagaimana dijelaskan di atas juga hubungan secara material sebagai berikut. Apabila kita tinjau kembali proses perumusan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka secara kronologis materi yang dibahas oleh BPUPKI adalah yang pertama-tama dasar filsafat Pancasila, baru kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, setelah pada sidang pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, BPUPKI membicarakan dasar filsafat negara Pancasila berikutnya. Tersusunlah Piagam Jakarta yang disusun oleh Panitia 9 sebagai wujud bentuk pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada penjabaran dari Pancasila dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 bersifat kausal dan organik. Hubungan kausal mengandung pengertian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penyebab keberadaan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan hubungan organis berarti pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan dijabarkannya pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang bersumber dari Pancasila ke dalam batang tubuh, maka Pancasila tidak saja merupakan suatu cita-cita hukum, tetapi telah menjadi hukum positif. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang penjabaran Pancasila dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, pembukaan mengandung 4 pokok pikiran yang diciptakan dan dijelaskan dalam batang tubuh. Keempat pokok pikiran tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pokok pikiran pertama berintikan persatuan, yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat daerah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, pokok pikiran kedua berintikan keadilan sosial, yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Yang ketiga, pokok pikiran ketiga berintikan kedaulatan rakyat, yaitu negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Dan yang keempat, pokok pikiran keempat berintikan ketuhanan yang Maha Esa, yaitu negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang selanjutnya, MPR RI telah melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali secara berturut-turut, terjadi pada 19 Oktober 1999, 18 Agustus 2000, 9 November 2001, dan yang terakhir 10 Agustus 2001. Menurut Pinjin, keseluruhan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang telah mengalami amandemen dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, pasal-pasal yang terkait aturan pemerintahan negara dan kelembagaan negara. Yang kedua, pasal-pasal yang mengatur hubungan antara negara dan penduduknya yang meliputi warga negara, agama, pertahanan negara, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir yaitu ketiga, pasal-pasal yang berisi materi lain berupa aturan mengenai bendera negara, bahasa negara, lambang negara, lagu kebangsaan, perubahan undang-undang dasar, aturan peralihan, dan aturan tambahan. Selanjutnya yaitu implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa sih pengertian dari implementasi Pancasila? Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Artinya, yang dilaksanakan dan diterapkan adalah apa yang telah dirancang untuk kemudian dijalankan sepenuhnya. Implementasi Pancasila berarti menerapkan Pancasila dalam segala aspek kehidupan kita, bukan hanya diucapkan semata. Sebagai bangsa Indonesia yang berideologi Pancasila, penerapan Pancasila ini harus diterapkan juga ke dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan dalam berbangsa dan bernegara.
Selanjutnya ada jenis-jenis implementasi Pancasila. Yang pertama, implementasi Pancasila dalam bidang ideologi. Implementasi Pancasila dalam bidang ideologi berarti ideologi Pancasila adalah suatu gagasan pemikiran dan norma yang secara real harus dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara dengan sifat sebagai ideologi terbuka. Yang kedua yaitu implementasi Pancasila dalam bidang politik. Implementasi politik memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, meliputi tanah atau darat, air atau laut, termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya, dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan yang menyatukan bangsa dan negara secara utuh menyeluruh, mencakup bidang kehidupan nasional, pembangunan, dan pengembangan bidang politik harus mendasarkan pada dasar hakikat manusia. Yang ketiga, implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Di dalam dunia ilmu ekonomi, terdapat istilah yang terkuatlah yang menang, sehingga biasanya pengembangan mengarah pada persaingan bebas dan jarang mementingkan moralitas kemanusiaan. Hal ini mengacu pada Pancasila yang lebih tertuju kepada ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang humanistik, berdasarkan pada tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas. Lalu selanjutnya ada implementasi Pancasila dalam bidang sosial budaya. Dari waktu ke waktu, budaya barat semakin marak dan diserap dengan mudah oleh masyarakat Indonesia. Tidak peduli budaya itu merusak ataukah tidak, namun nampaknya masyarakat kita lebih suka menghadapi budaya-budaya luar itu daripada melestarikan budaya tanah airnya sendiri. Hal ini harus bisa disikapi dengan saksama, karena bila kebiasaan ini terus berlangsung tanpa proses penyaringan dan pengontrolan, maka dapat dipastikan bahwa budaya Indonesia akan hilang, lenyap tinggal nama. Oleh karena itu, dalam pengembangan sosial budaya pada masa reformasi ini, kita harus mengangkat nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Di dalam prinsip etika Pancasila, pada hakikatnya berdasarkan sifat manusiawi, artinya nilai-nilai Pancasila mendasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Dan yang terakhir yaitu implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Implementasi Pancasila dalam perbuatan kebijakan negara dalam bidang pertahanan dan keamanan dituangkan dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30. Pasal-pasal tersebut merupakan penjabaran dari pokok pikiran persatuan yang merupakan pancaran dari sila pertama Pancasila. Pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan bidang pertahanan dan keamanan nasional. Sekian paparan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.